Baik, selamat siang Prof. Al-Hadi dan selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya Hadi Nur Salim akan mempresentasikan tugas komputasi sains data, yaitu metode klasifikasi LDA. Linear Discriminant Analysis atau LDA adalah generalisasi diskriminan linear feature, yaitu sebuah metode yang digunakan dalam ilmu statistika, pengenalan pola dan pembelajaran mesin untuk mencari kombinasi linear fitur yang menjadi ciri atau yang memisahkan dua atau beberapa objek ataupun peristiwa. Linear discriminant analysis adalah salah satu metode manifold learning yang merupakan suatu metode untuk mengekstrak fitur dengan cara mereduksi dimensi dari dimensi tinggi ke dimensi yang lebih rendah. LDA telah digunakan secara luas di banyak aplikasi pengenalan wajah, pengambilan gambar, klasifikasi data mikroarray, dan lain-lain. Metode ini erat kaitannya dengan analisis varians atau ANOVA dan analisis regresi, yang juga mencoba untuk menyatakan suatu variabel dependen sebagai suatu kombinasi linear fitur-fitur atau pengukuran-pengukuran lainnya. Namun dalam ANOVA menggunakan variabel independen kategoris dan variabel dependen kontinu, sementara analisis diskriminan memiliki variabel independen yang kontinu dan variabel dependen yang kategoris. LDA juga terkait erat dengan analisis komponen utama dan analisis faktor, karena sama-sama mencari kombinasi linear variabel-variabel yang terbaik dalam menjelaskan data. LDA secara eksplisit mencoba memodelkan perbedaan antara kelas-kelas data. PCA di sisi lain tidak mempertimbangkan perbedaan kelas, dan analisis faktor membangun kombinasi fitur berdasarkan perbedaan daripada kesamaan. Analisis diskriminan juga berbeda dari analisis faktor, karena analisis diskriminan bukan teknik yang interdependen. Perbedaan antara variabel independen dan dependen harus ditetapkan. LDA akan berfungsi jika pengukuran yang dilakukan terhadap variabel-variabel independen untuk setiap pengamatan merupakan kuantitas yang kontinu. Jika yang dihadapi adalah variabel independen kategoris, teknik yang serupa adalah analisis korespondensi diskriminan. LDA juga dengan mudah menangani kasus di mana frekuensi di dalam kelas tidak sama dan kinerjanya telah diperiksa pada data uji yang dihasilkan secara acak. Metode ini memaksimalkan rasio varians antar kelas dengan varians dalam kelas pada kumpulan data tertentu sehingga menjamin pemisahan yang maksimal. Beberapa tujuan dari LDA antara lain menentukan perbedaan antara beberapa karakteristik yang diteliti untuk membedakan dua atau lebih kelompok. Yang kedua, menentukan variabel bebas yang memberikan kontribusi penting untuk membedakan nilai rata-rata diskriminan dari dua atau lebih kelompok. Selanjutnya ada langkah-langkah kerja dari klasifikasi LDA. Di sini terdapat 3 langkah. Yang pertama, yaitu menghitung keterpisahan antar kelas yang berbeda, yaitu jarak antara rata-rata kelas yang berbeda, yang disebut perbedaan antar kelas atau matriks antar kelas. Langkah kedua, yaitu menghitung jarak antara mean dan sampel setiap kelas, yang disebut varians dalam kelas atau matriks dalam kelas. Dan langkah ketiga, yaitu membangun ruang dimensi yang lebih rendah, yang memaksimalkan varians antar kelas dan meminimalkan varians dalam kelas. Masalah utama dalam klasifikasi LDA yaitu ukuran sampelnya kecil. Di masalah singularity, small sample size, atau undersample adalah salah satu masalah besar dari teknik LDA. Masalah ini dihasilkan dari tugas klasifikasi pola berdimensi tinggi atau rendahnya jumlah sampel pelatihan yang tersedia untuk setiap kelas dibandingkan dengan dimensi ruang sampel. Yang kedua adalah masalah linearitas. Salah satu solusi dari masalah linearitas didasarkan pada konsep transformasi yang dikenal sebagai metode atau fungsi kernel. Teknik LDA digunakan untuk mencari transformasi linear yang membedakan antara kelas yang berbeda. Jika kelas tidak dapat dipisahkan secara linear, LDA tidak dapat menemukan ruang dimensi yang lebih rendah. Dengan kata lain, LDA gagal menemukan ruang LDA ketika informasi diskriminatif tidak ada di kelas. Tujuan LDA adalah membangun fungsi yang didasarkan pada kombinasi linear dari data.
Secara aljabar, proses membangun fungsi ini mirip seperti PCA. LDA melakukan transformasi untuk kemudian mempertahankan dimensi baru yang dapat melakukan pemisahan terbaik. Inilah yang membedakan proses transformasi pada PCA dengan LDA. Nah, LDA secara prinsip juga melakukan pembentukan suatu pemisah, namun pemisahan dilakukan setelah data direduksi. LDA melakukan transformasi pada data, sedemikian pemisahan dapat dilakukan secara optimal. Dalam membangun garis tersebut digunakan suatu fungsi diskriminan. Berikut adalah fungsi diskriminan analisis. Fungsi ini biasa disebut dengan nama fungsi diskriminan ataupun kernel. Dalam mengukur performa model LDA, itu digunakan untuk mengetahui seberapa besar keakurasian model dalam mengklasifikasi suatu objek. Nah, ukuran yang digunakan di sini adalah hit ratio atau apparent error rate, APER. Hit ratio itu merupakan proporsi objek yang diklasifikasikan benar oleh model, sedangkan APER kebalikannya, yaitu proporsi objek yang diklasifikasikan salah oleh model. Dan untuk memudahkan dalam perhitungannya, maka nanti akan dibuat suatu confusion matrix, yaitu matriks tabulasi silang antara kategori sebenarnya dengan kategori yang diprediksi oleh model. Selanjutnya, implementasi LDA pada program RStudio. Di sini saya mengambil studi kasusnya tentang klasifikasi penyakit diabetes. Penyakit diabetes adalah salah satu penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian dini secara global. Seorang pasien yang memiliki penyakit diabetes memiliki kadar gula tinggi dan kadar insulin rendah yang disertai dengan gejala tekanan darah tinggi dan rasa kebas pada beberapa anggota tubuh gerak seperti tangan dan kaki. Secara fisik, seseorang yang memiliki ciri fisik gemuk, bahkan seorang ibu hamil juga dapat berpotensi mengalami sakit diabetes. Untuk persiapan paket dan library-nya, di sini ada beberapa paket yang harus diinstal dalam RStudio. Di antaranya adalah paket Hplots, paket ggplot2, paket dplyr, paket grid extra, paket broom, paket ouch, paket caret, paket clar, paket biotools, dan paket MASS untuk fungsi diskriminan analisis. Datasetnya diambil dari Kaggle, di mana di dalam data ini berisi 769 observasi atas pasien dengan riwayat kesehatannya. Nah, berikut adalah beberapa daftar variabel prediktor yang akan membantu sebuah pembelajaran mesin dapat mendeteksi adanya gejala diabetes atau tidak. Di antaranya ada pregnancies, yaitu jumlah kelahiran sampai saat dicatat terakhir kali. Kemudian glukos, kadar gula dalam plasma darah. Ada juga tekanan darah diastolik, kemudian ketebalan kulit, insulin serum selama 2 jam terakhir, berat badan terindeks, fungsi silsilah penyakit diabetes atau diabetes pedigree function, kemudian ada usia pasien. Nah, variabel respon atau variabel output pada penelitian ini adalah variabel kategorik 0 atau 1, di mana 0 berarti tidak ada gejala diabetes dan 1 merupakan ada gejala diabetes. Saat memeriksa kerangka data, di sini terlihat bahwa ada beberapa orang dengan tingkat insulin 0. Kadar insulin mungkin sangat penting dalam menentukan apakah seseorang menderita diabetes atau tidak, dan kadar insulin 0 tidak mungkin. Oleh karena itu, diputuskan untuk membuang semua pengamatan yang memiliki tingkat insulin 0. Sehingga di sini datanya tinggal 392 yang awalnya 769. Nah, setelah pembersihan data dilakukan, maka barulah bisa dilakukan analisis datanya. Selanjutnya adalah pengecekan asumsi LDA. Nah, di sini akan digunakan LDA untuk mengklasifikasikan pengamatan ini menjadi diabetes dan tidak diabetes.
Yang pertama, kita harus memeriksa asumsi equal variance. Berikut fungsi kodenya, dan ini adalah outputnya. Nah, dari output tersebut terlihat bahwa 3 plot kotak yang berbeda itu menunjukkan kepada kita bahwa panjang setiap plot jelas berbeda. Nah, ini merupakan indikasi variansnya non sama. Kemudian kita juga dapat menguji lebih lanjut asumsi homogenitas matriks varian covariance dengan memplot elips covariance. Oke. Yang kedua, memeriksa asumsi equal covariant elips. Dari scatter plot, kita dapat melihat dengan jelas bahwa varians untuk kelompok diabetes itu jauh lebih besar daripada varians dari kelompok non-diabetes. Hal ini dikarenakan titik biru memiliki spread yang lebih luas, sedangkan titik merah itu kontras, tidak memiliki spread selebar titik biru. Berikutnya akan diperiksa asumsi homogenitas matriks varians covariance, di sini dengan menggunakan uji box M. Dan dihasilkan berdasarkan visualisasinya bahwa terdapat elips dengan ukuran berbeda dan oleh karena itu tidak ada matriks varians covariance yang sama. Nah, di sini menggunakan alfanya 0,05. Selanjutnya akan diperiksa tentang asumsi normalitas. Dari plot ini kita dapat mendeteksi apakah prediktor di setiap kelompok terdistribusi normal, dan kita juga dapat memeriksa varians yang sama. Nah, berdasarkan hasilnya, di sini bahwa terdapat datanya itu terdistribusi normal. Setelah semua asumsi kita periksa, barulah kita masuk ke pemodelan datanya, yaitu LDA. Nah, output ini menunjukkan kemungkinan diklasifikasikannya ke dalam kelompok diabetes atau tanpa diabetes. Misalnya, observasi pertama itu belum diuji positif diabetesnya dengan probabilitasnya yaitu 98%. Atau pengamatan kedua yang telah didiagnosis menderita diabetes dengan probabilitasnya sekitar 87%. Nah, model ini menggunakan ambang batas 50% untuk probabilitas posteriornya. Oke, kemudian kita panggil fungsi LDA-nya, dan ini merupakan outputnya. Dari output ini, probabilitas sebelumnya yaitu 0,332, dan yang keduanya 0,668. Ini berarti bahwa sekitar 33% dari kumpulan data itu mencangkup orang yang telah didiagnosis dengan diabetes, dan 66,8% yang belum didiagnosis dengan diabetes. Lalu ada evaluasi performansi modelnya. Dari hasil evaluasi final yang ditunjukkan di gambar di samping, menunjukkan bahwa model klasifikasi LDA itu dapat memprediksi seseorang memiliki gejala diabetes atau tidak dengan hasilnya sebagai berikut. Rasio akurasinya sekitar 80,3%, kemudian rasio sensitivitasnya itu sekitar 70,8%, itu didapat dari 92 ditambah 223 dibagi 300 dibagi dengan 3. Oke. Rasio sensitivitasnya itu sebesar 70,8%, itu tadi didapat dari 92 dibagi dengan 92 ditambah 223. Kemudian rasio spesifitasnya itu sekitar 85,1%. Nah, demikian untuk presentasi untuk model klasifikasi LDA. Terima kasih.